Kalau untuk saat ini emang belum aku perbolehkan untuk memegang gadgetnya sendiri gitu. Tapi kalau aku lagi buka YouTube atau aku lagi TikTokan gitu contohnya, Suri suka, Mama Suri boleh ngeliat video lucu nggak atau kartun di handphonenya Mama. Aku perbolehkan asalkan bukan dia yang memegang atau emang addicted sama gadget gitu sih. Mungkin nanti nggak tahu ya. 6 tahun, 7 tahun lagi gitu mungkin akan aku perbolehkan untuk megang gadget sih gitu. Mungkin dikasih pengertian kali ya gitu. Aku sama Suri itu punya hubungan yang unik sebenarnya gitu karena aku selalu memposisikan diri aku sebagai teman dan sahabatnya Suri dibandingin mamanya Suri gitu. Jadi lebih sering diajak ngobrol, sangat terbuka satu sama lain gitu. Kesel-keselannya udah kayak bestie yang kesel-keselan gitu. Suri juga karena seperti itu, Suri akhirnya apapun yang ada di otaknya dia selalu utarakan gitu. Jadi kalau biar nggak kecanduan sih sebenarnya dikomunikasiin aja gitu, atau nggak bisa dibagi waktunya gitu, kapan harus belajar, kapan harus main gadget mungkin gitu. Tapi kan nggak selamanya kita bisa kontrol ya gitu. Jadi ya kita orang tua sih, aku sebagai mamanya Suri gitu cuma bisa mengingatkan, balik lagi ke anaknya ntar gimana gitu. Suri tuh sekarang lagi suka bikin kue. Jadi dia suka minta dibukain YouTube resep-resep bikin kue, bikin cake, bikin cheesecake, kayak gitu-gitu, cupcakes, muffin gitu. Dia suka banget nonton konten-konten video tentang masak-masak kayak gitu. Terus kalau ditanya, Suri mimpinya mau jadi apa? I want to be a chef. Dia bilang kayak begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia suka gambar. Dia suka banget gambar sekarang, suka mewarnai, terus suka ngedance. Sejauh ini itu sih yang paling mencolok dari Suri. Muncul dari Surinya sendiri sih, karena kalau dari aku pribadi, aku nggak pernah sama Ciko gitu nggak pernah mengarahkan kamu harus sukanya ini ya, kamu harus sukanya ini gitu. Aku punya keyakinan kalau anak itu walaupun umurnya 5 tahun, sekarang 6 tahun, dia udah punya kecerdasan emosional dan kecerdasannya sendiri gitu di usianya dia yang sekarang gitu. Jadi rasa suka, rasa dia pengen jadi apa di usia dia yang sekarang, jadinya tuh kayak happy gitu. Oh, tanpa kita arahin, dia udah punya suatu mimpi loh di usia segini, walaupun nanti akan berubah kan, kita tahulah. Kita aja SMP pengen jadi dokter, SMA pengen jadi insinyur atau jadi apa gitu kan, apalagi sekarang umur 5 tahun gitu. Tapi ya udah nggak pernah diarahin, selalu disupport gitu. Maksudnya kalau Suri suka masak, biasanya setiap dia pulang sekolah aku selalu sempatin waktu untuk bikin banana cake mungkin, bikin muffin mungkin walaupun gagal gitu kan. Walaupun melempem ya kuenya, itu yang sebel tuh kayak aku melempem gitu, padahal udah sesuai dengan resep gitu. Tapi ya pembelajaran kayak gitu-gitu sih nggak pernah diarahin sama sekali. Kalau mengarahkan sih kayaknya enggak ya, maksudnya kalau memang passionnya dia di situ, mungkin suatu saat nanti dia memilih untuk menjadi seorang aktor. Aku sih aku sama Ciku nggak akan tidak memperbolehkan gitu. Kalau emang dia mau ya boleh gitu. Sesuai dengan passionnya aja sih. Paling ya ntar kalau dia udah besar, dia juga belajar tentang tanggung jawab, tentang mimpi. Ntar bakal ada di dia gitu. Tapi nggak akan diarahkan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu gitu. Karena mimpi, passion itu aku percaya nggak bisa kita arahkan gitu, nggak bisa kita tanamkan kalau buat mimpi, karena itu tuh biasanya muncul dari dirinya dia sendiri gitu. Yang kita bisa tanamkan sebagai orang tua adalah bagaimana dia sebagai seorang perempuan nantinya kalau punya mimpi dikejar terus mimpinya gitu.
suka gambar, tapi udah lama banget. Jadi waktu aku kecil, SD, SMP, SMA itu emang suka banget gambar. Tapi setelah terjun ke film, terus sibuk dengan kerjaan, itu udah nggak pernah gambar lagi sebenarnya gitu. Jadi entah kenapa Suri suka gambar, suka mewarnai, suka kalau masak mungkin karena ngeliat mamanya masak gitu ya. Tapi kalau gambar sama mewarnai itu kayak beneran tiba-tiba muncul aja gitu. Terus sempat mikir apa emang semua anak-anak akan pada masanya akan suka mewarnai dan menggambar gitu. Biasanya kalau aku syuting kan itu pasti sebenarnya kayak syutingnya sebulan gitu kan. Nah dalam sebulan itu syuting paling habis pulang syuting kalau emang nggak kemalaman, me time-nya ngobrol. Ngobrol aja sebenarnya aku nggak tahu kenapa tapi aku percaya obrolan deep talk sama anak itu akan lebih memorable buat dia nantinya gitu. Jadi emang me time aku sama Suri biasanya ngobrol. Suri gimana tadi di sekolah? Dia kan udah mulai sekolah. Suri hari ini ngapain aja? Suri apa yang rasanya apa hari ini? Apa kamu seneng atau happy atau apa gitu? Diajak ngobrol. Ntar dia nanya balik, mama gimana gitu. Terus selain itu apa ya? Paling kita hobi shopping ya berdua. Jadi paling kita berdua kalau pulang sekolah, Suri pulang sekolah, aku suka, Suri yuk kita ke Sensi gitu. Ayo mas, Suri mau beli celana gitu. Oke. Ya udah gitu sih, gitu-gitu aja. Simple, very simple. Semuanya sih berkesan ya kalau sama Suri gitu. Mungkin yang paling bikin hati happy adalah melihat perkembangannya dia sih gitu. Dari dia lahir, dari nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya sekarang udah bisa ya istilahnya quote and quote udah punya mimpi gitu kan. Dia pengen jadi chef gitu. Terus dia bisa nari, dia bisa mengungkapkan emosi yang apa yang dia rasakan, apa yang dia mau, apa yang dia suka nggak suka gitu. Small details ini yang bikin aku ngerasa sangat happy sih tiap harinya bisa ngeliat kayak begitu gitu. Gitu sih. Jadi hubungan aku sama Suri itu sebenarnya very simple, sesimpel-simpelnya, simple banget malah gitu. Dan aku selalu yang tadi aku bilang aku selalu menempatkan posisi aku sebagai sahabatnya Suri gitu, dimana selalu ngobrol. Kayak terbuka, contohnya gitu, udah malam nih kan, terus diajakin keluar lah sama temen gitu. Aku akan bilang jujur, mama mau pergi sama temennya mama ya jam segini, malam nggak apa-apa ya. Kenapa malam ma gitu kan? Iya soalnya mau pergi dinner gitu kan sama temen-temennya mama. Oke kalau kayak gitu, nanti mama pulangnya jam berapa? Kayaknya bakal mungkin jam 12 atau mungkin jam setengah 12 malam. Nggak apa-apa tapi mama hati-hati ya gitu. Jadi kayak hal-hal kecil tapi emang harus terbuka sih semuanya gitu. Jadi biar nantinya kedepannya hubungannya akan terbuka satu sama lain gitu. Jadilah orang baik sih. Sesederhana itu sebenarnya karena di zaman sekarang, di kehidupan kita sekarang menjadi orang baik itu susah. Aku pun sebenarnya masih belajar untuk menjadi orang baik gitu, menjadi orang baik terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap keluarga. Sebenarnya masih belajar gitu. Jadi apapun kerjaan kamu, apapun status sosial kamu gitu. Jadi lo orang baik, sesimpel itu.